Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Asep Bruder. Di video kali ini saya akan menyampaikan, semua orang kan ingin bahagia, semua orang kan ingin sukses, semua orang kan ingin sehat, ingin tercapai cita-citanya, ingin dibanggakan oleh orang tua, dibanggakan oleh keluarga, dan tapi itu bukan hal yang mudah untuk mewujudkannya. Nah, di video ini saya akan menyampaikan 3 hal supaya kita mudah-mudahan kalau melakukan 3 hal ini kita tidak akan sulit untuk mencapai kebahagiaan, kesuksesan. Ya, yang pertama, fokus ke masa lalu dan hindari fokus ke masa depan, hindari fokus ke masa lalu. Jadi orang yang akan gagal itu adalah orang yang selalu fokusnya ke masa lalu, menyesali masa lalu, kemudian sehingga hari ini tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jangankan hari esok, jangankan masa depan, hari ini sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena pikirannya terpaut dengan masa lalu, penyesalan. Kenapa gini, kenapa gitu, kenapa waktu itu kayak saya seperti ini, kenapa coba kalau nggak kayak gini, coba nggak kalau nggak kayak gitu. Itu sesungguhnya kita sedang membuat kita gagal mulai detik ini. Maka mulai sekarang kita lepaskan masa lalu, jangan dilupakan, lepaskan, ridhokan, relakan masa lalu. Itu memang adalah episode hidup kita yang harus kita alami menurut Allah baik buat kita. Dan hari ini adalah kita harus berbuat untuk hari esok, untuk hari masa depan, dunia sampai akhirat kelak. Yang pertama. Yang kedua, orang yang akan sukses, yang akan bahagia, yang akan berhasil, yang akan mencapai cita-citanya sesuai yang diharapkannya, itu orang yang tidak mendengarkan kalimat-kalimat, kata-kata negatif orang lain, yang tidak dikendalikan oleh kata-kata orang lain, pendapat orang lain. Nah, orang sebaliknya, orang yang akan gagal dan tidak ada perubahan dalam hidupnya adalah orang yang sehari-harinya dipengaruhi oleh pendapat orang lain, oleh tulisan, kata-kata, kalimat yang terlempar dari orang lain kepada telinganya, kepada matanya. Maka apa yang dilihat, yang didengar, yang ditulis, yang ditontonnya, yang negatif, yang dikatakan oleh orang lain itu disimpan yang negatifnya itu. Nah, sehingga tidak akan pernah berubah andai kata kita hanya melihat pendapat orang lain dan kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita hanya mendengarkan kalimat-kalimat negatif yang disampaikan orang lain. Karena pendapat orang lain itu adalah pendapat dirinya sendiri. Nah, sedangkan kita ingin sukses. Padahal sedikit sekali orang lain yang menginginkan kita sukses. Sedikit sekali orang lain yang menginginkan kita sukses. Nah, yang ingin sukses adalah kita, maka kita harus dikendalikan oleh diri kita sendiri. Yang kedua, yang ketiga, orang itu tidak akan sukses. Kita akan sampai kepada cita-cita yang kebahagiaan yang hakiki andai kata kita terus mencontek, kemudian belajar, berlatih, bangkit. Kemudian jatuh lagi, berlatih, belajar, bangkit lagi. Dan setiap kita jatuh, kita bangkit kembali. Jatuh, bangkit kembali. Dan kita lihat orang-orang yang sukses. Kita baca orang-orang yang sukses. Kita tanya orang-orang yang sukses. Kita tanya dan kita bertukar pikiran, kita berkomunikasi, kemudian kita berkumpul dengan orang-orang yang sukses, dengan orang-orang yang menurut kita ini idola kita. Maka kita akan tersimpan di memori kita adalah kesuksesan dan kebahagiaan. Nah, sebaliknya andai kata kita bergaul dengan orang-orang yang selalu berkeluh kesah, selalu menyalahkan masa lalu, menyalahkan orang lain, kemudian berpihak kepada keburukan demi keburukan yang ada dalam dirinya, maka secara otomatis kita di framing, kemudian kita dibentuk alam bawah sadar kita menjadi pribadi yang loser, menjadi pribadi yang yang loser, yang kalah.
Sedangkan kita ingin menjadi juara, ingin jadi pemenang, ingin menjadi orang sukses, maka sukses kita sukses yang hakiki. Siapa sukses yang hakiki itu? Sukses yang di dunianya bermanfaat dan ketika di akhirnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bersama-sama memperbaiki diri kita, bersama-sama untuk menyatukan tekad kita, menyatukan visi misi kita agar supaya kita berjumpa dan layak diperjumpakan oleh Allah di yaumil mahsyar, di surganya kelak dalam kondisi yang indah, bahagia, disenangi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya Asep Bruder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.